Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama tak berpenghuni. Rumah itu lebih mirip bangunan mati, dengan dinding kusam yang tertutup lumut, jendela pecah, dan pintu yang selalu terbuka sedikit, seakan mengundang siapapun untuk masuk. Namun, tak ada satupun warga desa yang berani melewati rumah itu setelah matahari tenggelam. Bukan tanpa alasan. Mereka percaya rumah itu dihuni oleh sosok menyeramkan, seorang wanita yang mati dalam keadaan mengenaskan saat sedang mengandung dan melahirkan dalam kuburnya sendiri. Bertahun-tahun yang lalu, rumah itu adalah tempat tinggal Sari dan suaminya, Bayu. Mereka adalah pasangan muda yang baru menikah setahun sebelum tragedi itu terjadi. Sari adalah wanita yang cantik, lembut, dan disukai banyak orang. Sementara Bayu adalah pria pendiam yang jarang bersosialisasi dengan warga desa. Pernikahan mereka berjalan bahagia pada awalnya, terlebih ketika Sari hamil anak pertama mereka. Bayu tampak sangat bahagia, meskipun ia semakin sering terlihat termenung di malam hari. Namun, lambat laun, sesuatu berubah. Bayu mulai sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas. Ia sering keluar malam dan baru kembali menjelang subuh. Tak ada yang tahu apa yang ia lakukan. Tapi, beberapa warga desa melihatnya berbicara dengan seorang dukun tua yang tinggal di tepi hutan. Sari yang awalnya mencoba percaya pada suaminya, mulai merasa ada sesuatu yang salah. Suatu malam, ketika Bayu pulang dalam keadaan lelah dan tubuhnya berbau aneh seperti dupa, Sari memberanikan diri untuk bertanya, "Kau pergi kemana setiap malam?" Tanyanya pelan. Bayu tidak menjawab. Ia hanya menatap istrinya dengan ekspresi kosong, sebelum akhirnya masuk ke kamar dan mengunci pintunya. Malam-malam berikutnya semakin aneh. Sari sering terbangun di tengah malam dan melihat suaminya berdiri di halaman belakang rumah, memandangi sesuatu di kejauhan. Kadang-kadang, ia mendengar suara bisikan dari arah suaminya berdiri, seakan ada seseorang yang berbicara kepadanya dalam kegelapan. Sari mulai ketakutan, hingga suatu malam, Bayu menghilang. Ia pergi tanpa meninggalkan pesan, tanpa membawa apapun. Sari menunggu, dan terus menunggu. Tapi Bayu tak pernah kembali. Sejak kepergian Bayu, Sari berubah menjadi sosok yang berbeda. Ia lebih banyak mengurung diri di dalam rumah, menolak bertemu siapapun. Perutnya yang semakin membesar membuatnya semakin sulit bergerak, dan ia hanya bisa duduk termenung di depan jendela, menatap jalan setapak di depan rumah, berharap Bayu akan kembali. Namun, harapan itu sia-sia. Hari demi hari berlalu, dan keadaan Sari semakin memburuk. Matanya cekung, wajahnya pucat, dan bibirnya kering. Beberapa warga yang merasa kasihan mencoba mengirim makanan, tapi Sari tak pernah membukakan pintu. Hingga suatu malam, sesuatu terjadi. Malam itu, langit begitu gelap tanpa bulan. Angin bertiup kencang, membawa suara gemerisik dari pepohonan di hutan. Lalu, terdengar jeritan panjang dari dalam rumah Sari. Jeritan yang begitu memilukan, begitu menyayat hati, seakan seseorang sedang mengalami penderitaan luar biasa. Tetangga yang mendengar suara itu saling berpandangan dengan wajah ketakutan. Mereka ingin membantu, tetapi tak ada satupun yang berani mengetuk pintu rumah itu. Jeritan itu terus berlanjut selama beberapa menit, lalu tiba-tiba terhenti. Tak ada suara apapun setelahnya. Esok paginya, rumah itu sunyi. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Warga yang penasaran mencoba mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Setelah beberapa jam, beberapa pria desa memberanikan diri untuk masuk. Mereka membuka pintu rumah dengan hati-hati, tapi yang mereka temukan hanyalah kesunyian yang mencekam. Sari menghilang. Warga desa mulai mencari Sari di sekitar rumah. Mereka menyisir setiap sudut, berharap menemukan jejak keberadaannya. Hingga salah satu dari mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Di belakang rumah, tanah di dekat pohon besar
terlihat tergali. Ada bekas galian tanah yang masih basah. Seakan seseorang baru saja menguburkan sesuatu di sana. Ketika mereka menggali kembali tanah itu, bau anyir darah langsung menyeruak ke udara. Lalu, mereka menemukan tubuh Sari. Tubuhnya membiru, matanya terbuka lebar dengan ekspresi ketakutan yang begitu nyata. Yang lebih mengerikan, perutnya robek seperti seseorang telah merobeknya dengan paksa untuk mengeluarkan bayinya. Di sekitar tubuhnya, ada bercak darah yang berceceran hingga ke dalam hutan. Seolah ada sesuatu yang menyeret sesuatu keluar dari sana. Tapi tak ada tanda-tanda bayi Sari. Kemana bayinya? Siapa yang mengeluarkan bayi itu dari tubuh ibunya? Dan yang lebih menakutkan, apakah bayi itu masih hidup? Sejak malam itu, rumah Sari dibiarkan kosong. Tak ada yang berani mendekatinya, bahkan di siang hari. Namun, setiap malam, warga desa mulai mendengar suara tangisan bayi dari dalam rumah tua itu. Tangisan yang terdengar lirih menweyat hoti. Seakan bayi itu masih mencari ibunya. Kadang-kadang, beberapa orang yang melewati rumah itu di malam hari melihat sesuatu di jendela. Seorang wanita berambut panjang, mengenakan baju putih lusuh, menggendong sesuatu di pelukannya. Jika diperhatikan lebih dekat, wanita itu tersenyum. Tapi, senyumannya bukan senyuman manusia. Dan di saat seseorang mencoba lari dari sana, terdengar bisikan lirih dari dalam rumah. Bayiku leper. Sejak itu, rumah Sari tak lagi dianggap sebagai tempat tinggal. Ia adalah rumah kutukan. Dan siapapun yang berani mendekatinya, mungkin tak akan pernah kembali. Sejak kematian Sari, rumah tua itu menjadi tempat yang paling dihindari di desa. Tak ada yang berani mendekat. Bahkan di siang hari, beberapa warga yang penasaran dan mencoba masuk ke dalam rumah itu mengalami kejadian aneh. Ada yang mengaku mendengar suara tangisan bayi. Ada yang melihat sosok wanita berambut panjang menggendong sesuatu di pojok ruangan. Dan ada pula yang merasa seperti diawasi, meski tidak ada siapapun di sekitar. Tapi satu hal yang paling mengerikan adalah suara nyanyian yang terdengar di malam hari. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo, dimakan hantu. Nyanyian itu terdengar pelan, lirih, seperti bisikan yang datang dari dalam rumah tua tersebut. Di desa itu, ada seorang pemuda bernama Ardi. Ia terkenal sebagai anak yang pemberani dan tak percaya dengan cerita mistis. Menurutnya, semua kisah hantu hanyalah karangan orang-orang untuk menakut-nakuti anak kecil. Suatu malam, saat ia dan teman-temannya berkumpul di warung kopi dekat hutan, mereka mulai membahas tentang rumah tua Sari. Aku pernah dengar orang yang masuk ke sana malam-malam terus kesurupan. Ada juga yang katanya melihat bayangan di jendela, kata salah satu temannya. Ah, itu cuman omong kosong. Ardi tertawa sinis. Salah satu temannya menantang, kalau berani, coba kau masuk ke sana malam ini. Ardi tersenyum meremehkan. Tanpa pikir panjang, ia menerima tantangan itu. Aku akan masuk. Lihat sendiri kalau tidak ada apa-apa, dan kembali ke sini dengan selamat. Teman-temannya menatapnya dengan ngeri. Tepat tengah malam, Ardi berdiri di depan rumah tua itu. Rumah itu tampak lebih menyeramkan. Dari dekat pintunya sedikit terbuka, seakan-akan mengundangnya masuk. Dari dalamnya terdengar suara angin berdesir, bercampur dengan bunyi gemerisik yang entah berasal dari mana. Dengan langkah mantap, Ardi menyalakan senternya dan melangkah masuk. Begitu melewati ambang pintu, udara di dalam rumah terasa jauh lebih dingin daripada di luar. Ada bau anyir samar yang menggelitik hidungnya, seperti bau darah yang telah mengering. Lantai kayu di bawah kakinya berderit pelan. Ia menyusuri ruangan demi ruangan. Ruang tamu dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Kursi-kursi tua masih tertata, seakan menunggu seseorang untuk duduk. Lalu, dari dalam kamar utama, terdengar suara bayi menangis. Tangisan itu lirih pada awalnya, tapi semakin lama, semakin keras. Ardi merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi ia meneguhkan hati. Ini pasti cuma imajinasiku.
pikirnya. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengarahkan senter ke dalam kamar itu. Dan di sanalah ia melihatnya. Di sudut kamar, duduk seorang wanita berambut panjang. Ia mengenakan gaun putih yang lusuh dan kotor. Wajahnya tertunduk, menyembunyikan ekspresinya dalam gelap. Di pelukannya, ada sesuatu yang dibungkus kain merah. Suara tangisan bayi berasal dari benda dalam pelukannya itu. Perlahan, Ardi melangkah maju. "Siapa kau?" Suaranya bergetar. Meski ia berusaha untuk tetap tenang, wanita itu tidak menjawab. Sebaliknya, kepalanya mulai terangkat perlahan. Ketika wajahnya mulai terlihat di bawah cahaya senter, Ardi langsung membeku. Kulit wanita itu pucat membiru. Matanya hitam pekat tanpa bola mata, dan bibirnya merekah, membentuk senyuman lebar yang mengerikan. Lalu, ia membuka kain merah yang ada di pelukannya. Ardi nyaris berteriak ketika melihat isi kain itu. Di dalamnya, ada seorang bayi yang wajahnya membusuk, matanya kosong, dan mulutnya menganga dengan gigi-gigi kecil yang tajam. Bayi itu tertawa. Bukan tawa bayi biasa, tapi tawa yang terdengar seperti campuran tangisan dan jeritan kesakitan. Seketika, lampu senter Ardi padam. Ruangan berubah menjadi gelap total, dan di tengah kegelapan, terdengar bisikan pelan, "Bayiku lapar." Ardi ingin berlari, tapi tubuhnya seakan membeku. Lalu, sesuatu mencengkram bahunya. Ia menoleh, dan wajah wanita itu kini hanya beberapa inci dari wajahnya. Matanya hitam kosong, mulutnya terbuka lebar, dan dari dalam mulutnya terdengar suara bayi yang menangis melengking. Ardi menjerit sekuat tenaga, dan semuanya berubah menjadi gelap. Keesokan paginya, warga desa menemukan Ardi tergeletak di depan rumah tua itu. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit, dan tubuhnya gemetar ketakutan. Ibunya yang panik segera membawanya pulang. Namun, sejak malam itu, Ardi tak pernah sama lagi. Ia tak mau bicara, tak mau makan, hanya duduk diam menatap jendela. Kadang-kadang, ia tertawa kecil sendirian, seakan berbicara dengan seseorang yang tak kasat mata. Kadang pula, ia akan menangis tanpa alasan. Hingga suatu malam, ibunya mendapati Ardi berdiri di depan cermin kamarnya, tersenyum aneh, dan dalam bisikan pelan, ia berkata, "Bayiku lapar." Tiba-tiba, ia menjerit dan terjatuh ke lantai. Tubuhnya kejang-kejang. Sejak malam itu, Ardi hanya bisa terbaring di tempat tidur. Matanya kosong, bibirnya bergerak-gerak seperti menggumam sesuatu. Dan di rumah tua itu, suara tangisan bayi masih terus terdengar setiap malam. Arwah Sari masih mencari seseorang. Mungkin korban berikutnya adalah kamu. Sejak kejadian yang menimpa Ardi, suasana di desa itu berubah drastis. Jika sebelumnya warga hanya sekadar takut pada rumah tua itu, kini mereka benar-benar takut keluar rumah. Setelah matahari terbenam, setiap malam, suara tangisan bayi semakin sering terdengar. Kadang lirih, seperti bayi yang baru lahir. Kadang nyaring, melengking, bercampur dengan suara tawa wanita yang menyayat hati. Suara itu berasal dari rumah tua. Tetapi anehnya, beberapa warga mendengar suara itu tepat di depan rumah mereka. Seolah sang ibu dan bayinya telah keluar dari rumah itu dan mulai berkeliaran di desa. Tak lama setelah kejadian Ardi, desa itu dikejutkan dengan serangkaian kematian misterius. Korban pertama adalah Bu Ratna, seorang wanita tua yang tinggal sendirian. Tetangganya menemukan Bu Ratna tergeletak di ruang tamunya, dengan wajah membiru seperti dicekik. Yang lebih mengerikan, mulutnya terbuka lebar, seperti hendak berteriak, dan di sekitar tubuhnya ada bercak darah yang tak diketahui asalnya. Korban kedua adalah Pak Joko, seorang petani yang dikenal sebagai pria kuat dan sehat. Ia ditemukan tewas tergantung di pohon besar di dekat rumah Sari, dengan matanya melotot dan wajah penuh ketakutan. Di dadanya
seseorang telah menuliskan sesuatu dengan darah segar. Baiku lapar. Kematian Pak Joko membuat seluruh desa semakin dicekam ketakutan. Orang-orang mulai percaya bahwa arwah Sari dan bayinya sedang mencari korban baru. Di tengah ketakutan yang melanda desa, ada satu orang yang masih mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mbok Karmi adalah dukun tua yang sudah tinggal di desa itu selama puluhan tahun. Ia dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu kebatinan, mampu melihat dan berkomunikasi dengan makhluk halus. Suatu malam, Mbok Karmi memutuskan untuk bermeditasi di rumahnya, mencoba mencari tahu penyebab gangguan ini. Ia menyalakan dupa, membakar kemenyan, dan mulai membaca mantra. Beberapa saat kemudian, angin dingin berhembus masuk ke dalam rumahnya. Meskipun semua pintu dan jendela tertutup rapat, lalu terdengar suara tawa lirih di pojok ruangan. Mbok Karmi membuka matanya perlahan. Di sudut ruangan, dalam kegelapan, terlihat sesosok wanita berambut panjang, berdiri dengan punggung membungkuk. Di tangannya, ia menggenggam sesuatu bungkusan kain merah yang bergerak-gerak sendiri. Wanita itu tersenyum, namun senyumannya bukan senyuman manusia. Mulutnya mereka lebar hingga ke telinga, memperlihatkan deretan gigi tajam yang bukan milik manusia biasa. Mbok Karmi mencoba menguatkan hati. "Apa maumu?" tanyanya dengan suara bergetar. Wanita itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia mulai melangkah maju, mendekati Mbok Karmi dengan gerakan kaku dan suara berderak seperti tulang patah. Di setiap langkahnya, lantai kayu membusuk dan menghitam. Lalu, sesuatu terjadi. Bungkusan kain merah di tangannya terbuka sedikit, dan dari dalamnya muncul sepasang mata kecil yang membusuk mata seorang bayi yang sudah lama mati. Mbok Karmi menahan napas. Tiba-tiba, bayi itu tertawa, dan dalam hitungan detik, ia meloncat keluar dari kain merah dan merangkak cepat menuju Mbok Karmi dengan suara mengerikan. Mbok Karmi menjerit dan jatuh ke belakang. Ia mencoba membaca doa, tapi suara bayi itu semakin keras, berubah menjadi tangisan nyaring yang memekakkan telinga. Dan sebelum semuanya berubah menjadi gelap, ia mendengar bisikan pelan di telinganya. "Baiku lapar." Keesokan harinya, warga menemukan Mbok Karmi tergeletak di depan rumahnya, tak sadarkan diri. Setelah sadar, Mbok Karmi mengatakan sesuatu yang membuat warga bergidik ngeri. "Ini semua bukan kebetulan. Kematian Sari bukan hanya tragedi biasa. Ada seseorang yang telah mengutuknya." Warga terkejut. Seseorang mengutuk Sari? Siapa yang tega melakukan hal itu? Mbok Karmi menatap mereka dengan mata tajam. "Semua ini berawal dari Bayu, suami Sari." Orang-orang semakin bingung. Bayu telah menghilang bertahun-tahun, dan tak ada yang tahu kemana perginya. Mbok Karmi menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Bayu membuat perjanjian dengan sesuatu yang tak seharusnya. Menurut penglihatannya, Bayu telah meminta bantuan seorang dukun hitam untuk mendapatkan kekayaan dengan syarat harus mengorbankan darah dari keturunannya sendiri. Namun, sebelum ia bisa melakukan ritual pengorbanan, Bayu menghilang secara misterius. Sari, yang tak mengetahui perjanjian tersebut, menjadi korban dari kutukan yang ditinggalkan suaminya. Ia mati dalam keadaan mengerikan, melahirkan di dalam kuburannya sendiri, dengan arwahnya yang tak bisa tenang. Dan bayi yang lahir dari kematiannya menjadi makhluk terkutuk yang tak pernah puas, makhluk yang selalu lapar. Setelah mendengar cerita itu, warga desa mencoba melakukan ritual pembersihan di rumah Sari. Mereka membakar dupa, menaburkan garam, dan membaca doa di sekeliling rumah tua itu. Namun, ketika mereka hendak menutup pintu rumah itu untuk terakhir kalinya, dari dalam rumah terdengar suara bisikan lirih. "Kalian pikir ini sudah selesai?" Lalu terdengar tawa kecil, dan sebelum mereka bisa bereaksi,
Seluruh pintu dan jendela rumah itu tertutup sendiri dengan suara menggelegar. Angin kencang berhembus, membawa suara tangisan bayi yang melengking tinggi. Beberapa warga yang berada di sana langsung berlari ketakutan. Sementara itu, dari jendela yang gelap, sepasang mata merah terlihat mengawasi mereka. Masih menunggu, masih mencari, dan mungkin korban berikutnya adalah siapapun yang berani membaca cerita ini hingga akhir. Sejak gagal melakukan ritual pembersihan, rumah tua itu semakin menunjukkan tanda-tanda keberadaan yang tak terlihat. Tak hanya suara tangisan bayi yang semakin nyaring, tetapi juga bau amis dan anyir yang menyebar hingga ke rumah-rumah warga di dekatnya. Beberapa orang melaporkan bahwa mereka sering melihat bayangan hitam melintas di depan rumah mereka. Dan yang lebih mengerikan, setiap tengah malam, beberapa warga melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di persimpangan jalan desa, menggendong bungkusan merah yang bergerak-gerak. Tak ada yang berani mendekat. Mereka tahu, jika menatap wajahnya, mereka tak akan pernah bisa kembali seperti semula. Di tengah teror yang semakin menjadi, sebuah kabar mengejutkan datang dari desa sebelah. Bayu kembali. Setelah bertahun-tahun menghilang tanpa jejak, pria itu tiba muncul di desa dalam keadaan kurus, lusuh, dan seperti orang yang baru saja keluar dari neraka. Tubuhnya penuh luka gores, wajahnya cekung, dan matanya selalu menatap kosong ke kejauhan. Ketika warga menanyakan kemana ia selama ini, Bayu hanya diam, hingga akhirnya ia mendatangi Mbok Karmi dengan wajah penuh ketakutan. Aku harus mengakhirinya, atau dia akan terus mencari korban. Mbok Karmi menatapnya dengan tajam. Apa yang sebenarnya kau lakukan, Bayu? Tanyanya dengan suara dingin. Bayu menggigit bibirnya, tangannya gemetar. Ia tahu, sudah waktunya mengungkap semuanya. Dengan suara lirih, ia mulai bercerita. Dulu, Bayu adalah pria yang ambisius. Ia ingin cepat kaya dan memiliki kehidupan yang makmur. Suatu hari, ia mendengar tentang seorang dukun sakti di desa jauh yang bisa memberikan kekayaan dalam waktu singkat. Namun, ada harga yang harus dibayar. Dukun itu berkata, "Untuk mendapatkan kekayaan, kau harus memberikan nyawa darah dagingmu sendiri." Bayu awalnya ragu, tapi ketika bisnisnya mulai bangkrut dan hutangnya semakin menumpuk, ia akhirnya setuju untuk melakukan perjanjian itu. Saat itu, Sari sedang hamil 7 bulan. Ia berencana akan mengorbankan bayi dalam kandungan istrinya sendiri. Namun, sebelum ritual dilakukan, Bayu ketakutan dan melarikan diri. Ia meninggalkan Sari sendirian, tanpa tahu bahwa perjanjian itu tetap berjalan. Dukun itu murka karena Bayu melanggar perjanjian. Kutukan jatuh kepada Sari dan anaknya. Saat malam persalinannya tiba, Sari tidak melahirkan di rumah sakit, tetapi di dalam kuburannya sendiri. Ia dikubur hidup-hidup, dan di dalam tanah gelap itu, ia melahirkan anaknya dalam keadaan tersiksa dan kesakitan. Anaknya lahir dalam dunia yang salah, dan kini ia haus darah. Setelah mendengar cerita itu, Mbok Karmi tahu hanya ada satu cara untuk menghentikan kutukan ini. Bayu harus menghadapi Sari sendiri. Ia harus meminta maaf dan menerima hukuman dari dosa yang telah ia lakukan. Malam itu, ritual pemanggilan arwah dilakukan di rumah tua Sari. Bayu duduk di tengah ruangan, dikelilingi lingkaran garam dan dupa yang terus mengepul. Mbok Karmi membaca mantra, memanggil arwah Sari dari alam kegelapan. Awalnya, tak terjadi apa-apa. Namun, ketika Bayu mulai menggumamkan permintaan maafnya, pintu rumah tiba-tiba tertutup dengan keras. Angin dingin bertiup, menerbangkan abu dupa ke seluruh ruangan. Lalu, dari sudut gelap ruangan, terdengar suara lirih. "Kau akhirnya kembali." Sebuah bayangan tinggi mulai muncul dari dalam kegelapan. Sari berdiri di sana, gaun putihnya lusuh dan kotor,
Rambut panjangnya acak-acakan menutupi sebagian wajahnya. Namun, yang paling mengerikan adalah tangannya yang menggenggam bungkusan merah. Bungkusan itu bergerak sendiri, seakan ada sesuatu di dalamnya yang hidup. Sari melangkah maju, tubuhnya bergerak kaku. Suaranya bergetar dipenuhi kemarahan. Kau pikir aku lupa aku mati karena kau, Bayu? Aku, anakku, menderita karena kau. Suara Sari berubah menjadi jeritan menggelegar. Tiba-tiba, lampu senter padam, dan dalam kegelapan, terdengar suara tangisan bayi. Lalu suara tawa kecil yang menyeramkan. Bungkusan merah di tangan Sari terjatuh ke lantai. Dan dari dalamnya, seekor bayi dengan wajah busuk, mata hitam kosong, dan gigi-gigi kecil yang tajam mulai merangkak mendekati Bayu. Bayu berteriak ketakutan. Ia berusaha mundur, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Sari mendekat. Wajahnya semakin terlihat jelas di cahaya remang-remang. Matanya hitam, kosong, dipenuhi kebencian. Dan saat itu juga, dengan suara bergetar, Bayu bersujud dan menangis. Maafkan aku, Sari. Maafkan aku. Aku adalah suami yang jahat. Aku telah menghancurkanmu. Sari hanya menatapnya. Bayi itu kini merangkak ke atas tubuh Bayu, mengeluarkan suara mengerikan. Lalu, tiba-tiba, suara bayi itu berhenti. Semua berubah menjadi sunyi. Sari menatap Bayu dalam-dalam, lalu tersenyum samar. Namun senyum itu bukan senyum bahagia, melainkan senyum yang penuh kesedihan. Bayiku lapar, Bayu, bisiknya pelan. Dan sebelum ada yang bisa melakukan apa-apa, bayi itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menerkam wajah Bayu. Bayu berteriak kesakitan, tapi hanya dalam hitungan detik. Suaranya lenyap, tubuhnya mulai mengering, matanya membelalak kosong, sebelum akhirnya jatuh ke lantai tanpa nyawa. Sari mengangkat bayinya, menggendongnya dengan penuh kasih sayang. Lalu, perlahan, ia mulai menghilang ke dalam kegelapan. Sejak malam itu, rumah tua Sari menjadi benar-benar sepi. Tak ada lagi suara tangisan bayi, tak ada lagi tawa yang menyeramkan. Namun, ada satu hal yang masih membuat warga gelisah. Di beberapa malam tertentu, beberapa orang masih melihat bayangan wanita berdiri di persimpangan jalan desa. Ia tak lagi marah, ia hanya menggendong anaknya, menatap kosong ke kejauhan, seakan masih menunggu seseorang. Dan mungkin, suatu hari nanti, Sari akan kembali. Mungkin, untuk mencari korban berikutnya.